Dan ini adalah director pertama ya. Kayaknya dia spesialis sebagai yang pertama deh. Aku ingin lebih banyak lagi woman yang masuk ke dunia teknologi dan juga lebih banyak lagi woman yang jadi pemimpin gitu. Dengan program Silitstek ini, aku percaya kita akan lebih banyak melihat hal-hal seperti itu. Karena jujur waktu aku pertama kali masuk ke dunia IT ini, aku tuh agak kebingungan juga nyari siapa sih yang bisa aku look up tuh. Kita nggak kerja sendirian nih, kita juga connect dengan chapter lain. Karena kan misi kita sama, woman empowerment. Kita ingin meningkatkan diversity di teknologi industri ini. Tapi ternyata banyak banget support system yang nerima aku apa adanya pada saat itu kondisinya. Dan mereka juga mau mendukung biar semua tetap bisa jalan. Makanya tuh aku senang banget kerja di tempat kerja yang seperti itu, Mbak Em. Impian semua orang sih. Gitu. Hai, selamat datang kembali di Kenal Digital. Dan hari ini aku senang banget bisa ngelanjutin satu episode lagi bareng Mbak Ika Aprianti Muiz. Halo semuanya. Oke, tapi dalam kapasitas Silitstek Director Aisaka Indonesia Chapter. Ya, kalau tadi teman-teman udah dengerin, konteksnya adalah sebagai orang yang pertama kali mendapatkan sertifikasi sertifikasi susah ya, Advanced in AI Audit ya, di Indonesia. Nah, sekarang kita akan ngulik nih sisi terkait dengan leadership sebagai perempuan di dunia teknologi. Dan ini kayaknya topik yang sangat menarik banget karena ini kita masih ngelihat gak sih keterbatasan perempuan yang ada di dunia teknologi itu secara jumlah mungkin masih terbatas ya, khususnya untuk level leadership. Jadi kita mau kulik nih, dan termasuk gimana sih perannya Silitstek ini dalam memajukan perempuan di dunia teknologi, khususnya untuk level leadership gitu. Tapi mungkin kita mulai dari cerita personal dulu kali ya. Jadi pertama kalinya dulu, ceritanya Mbak Ika ini gimana sih awal mula bisa masuk ke dunia teknologi, terus akhirnya nih bisa sampai dapat posisi sebagai director Silitstek di Aisaka Indonesia Chapter. Oke, jadi dulunya itu aku kuliah di Fasilkom UI, jurusan Sistem Informasi. Jadi dari sana aku dapat background IT gitu ya. Kemudian dari sana aku dapat bekal untuk aku masuk ke dunia IT GRC. Soal karir aku pertama kali adalah sebagai IT GRC. Karena aku udah punya background IT tadi, terus aku masuk ke IT GRC, dan ternyata setelah aku tes di ISC, Mbak Im pernah nggak tes di ISC? Pernah. Iya, level C aku tuh tinggi banget. Jujur. Level C aku tinggi banget, jadi kayaknya emang udah cocok di dunia IT GRC gitu kan. Terus lanjut ke audit dan sebagainya. Dan dari sana juga aku mikir, kayaknya emang ya passion aku di sini gitu loh. Ternyata aku senang buat nge-govern, aku senang buat mengaudit, aku senang buat lihat gapnya di mana, aku lihat improvementnya di mana dan sebagainya. Gitu. Nah, kalau misalkan dilihat lagi cerita sebelumnya, aku tuh pengen banget setiap di interview gitu ya. Kalau misalkan ada yang nanya, kamu sekian tahun ke depan mau sertifikasi apa? Aku selalu jawab CISA. Jadi dari dulu tuh sepengen itu buat dapet CISA. So, setelah aku dapat pengalaman kerja, aku beneran pursue buat aku dapetin CISA. Gitu. Jadi mimpi aku pada saat itu aku beneran usahain gitu ya. Aku belajar buat dapetin dan alhamdulillah di first exam langsung dapat CISA-nya. Setelah itu baru aku tahu, oh Aisaka tuh eventnya seperti ini. Jadi setelah aku dapat sertifikat, aku sekaligus daftar member gitu kan. Nah dari sana aku terpapar nih, oh Aisaka kayak gini. Terus networking-nya oke banget gitu kan buat kita sebagai profesional di GRC ataupun di audit. Terus ya sering ikut eventnya juga. Dan suatu ketika ada lowongan Silitstek Director. Jadi dari sana aku ngeliat kayaknya emang kesempatan yang bagus buat kita ningkatin, dari sisi aku sendiri ningkatin skillnya, dan juga aku ingin kontribut. Ternyata emang ini tuh salah satu cara buat kita giving back juga. Apalagi temanya woman empowerment gitu ya. Aku ingin lebih banyak lagi woman yang masuk ke dunia teknologi, dan juga lebih banyak lagi woman yang jadi pemimpin gitu. Dengan program Silitstek ini, aku percaya kita akan lebih banyak melihat hal-hal seperti itu. Wah, keren banget ya. Jadi sekaligus ngembangin diri, tapi juga bisa berkontribusi untuk ngedorong juga ya lebih banyak perempuan atau perempuan-perempuan di dunia teknologi lebih berani lagi untuk maju ke posisi leadership ya sih. Betul banget. Karena kita kadang ngerasa minder
Jujur nggak sih kalau kita ada di antara laki-laki di dunia teknologi rasanya cukup minder. Jadi gerakan advokasi kayak gini tuh menurut saya sangat menarik, dan saya tuh dengar Silitex tuh udah lumayan lama. Jadi dari AISA ke global, dan merasa kayak di Indonesia kapan ya yang Indonesia chapter ini punya khusus untuk hal ini, dan seneng banget. Dan ini adalah director pertama ya. Kayaknya dia spesialis sebagai yang pertama deh. Waduh, amin. Namanya Ika soalnya. Artinya pertama kan. Iya betul ya. Kalau bicara Silitex ini sendiri, sebenarnya apa sih? Karena mungkin dari pendengar belum tentu semuanya udah pernah terpapar ya. Jadi Silitex ini tuh sebenarnya apa sih, dan apa sih role-nya AISAKA dalam perkara women empowerment untuk mengadvokasi soal isu gender gitu? Seperti apa sih? Oke, jadi Silitex atau kita biasa singkat SLT gitu ya. Ini adalah program dari tadi Mbak Ian sempat mention ISAKA Global. ISAKA juga pengen loh lebih banyak woman yang masuk ke dunia IT, yang masuk jadi pemimpin dan sebagainya. So, ada inisiasi global namanya SLT ini. Dan di Indonesia juga kita baru ada di tahun ini gitu ya. Timnya juga baru terbentuk di Juli, dan kita juga nanti akan formally launch di November. Silitex ini tujuannya tuh untuk yang tadi, utamanya adalah woman empowerment. Kita itu punya 3 pilar. Raising awareness, kita coba untuk memberikan paparan-paparan lebih cepat kepada para yang profesional, biar lebih paham kalau misalkan mereka mau ke arah leadership, flow-nya seperti apa gitu. Kemudian kita juga engage dengan para profesional juga gitu kan, buat ya intinya ngurangin ya imposter tadi, dan kita lebih banyak diversity di sisi teknologi ini. Jadi baik pria atau wanita punya kesempatan yang sama gitu ya. Inginnya seperti itu. Selain raising awareness, kita juga ada building global alliance. Jadi kita nggak kerja sendirian nih, kita juga connect dengan chapter lain. Karena kan misi kita sama, women empowerment. Kita ingin meningkatkan diversity di teknologi industri ini. Dan selain itu kita juga ada pilar preparing to lead. Jadi kita coba bikin skill development program yang mendukung untuk preparation tadi. Kalau mau jadi leader, seperti apa sih hal-hal yang harus kita siapkan kayak gitu. Karena kan mungkin kita butuh arahan gitu ya. Sebaiknya kalau mau jadi leader, kok harus ngapain dulu nih? Kayak gitu. Jadi kita bikin program untuk preparing to lead tadi. Kalau misalkan woman yang udah pernah terjun sebagai leadership, kita coba ambil personal stories mereka. Kita coba ambil lesson learning seperti apa. Dan kita sampaikan kepada woman yang emang ingin ke arah sana. Gitu. Jadi buat para perempuan nih yang tertarik untuk ikut programnya, nanti tunggu ya di November. Di November akan di launching. Nanti daftar deh. Kali ini saya spesialis pertama. Ya boleh banget sih. Oke, tapi berbicara soal kepemimpinan di teknologi, Mbak Ika sendiri juga seorang manajer ya di Cisometric gitu kan. Kamu sendiri juga leader gitu. Nah, sebenarnya apa sih leadership in tech, khususnya di dunia teknologi gitu ya, itu means to you gitu, khususnya sebagai seorang perempuan? Leadership ini nggak cuma tentang posisi sebagai leader, tapi gimana cara kita bisa jadi contoh juga untuk yang lain, dan kita buka kesempatan buat yang lain. Buka kesempatan dalam artian, kalau misalkan kita sebagai posisi leadernya gitu ya, kita jadi sponsor buat orang-orang lain juga bisa elevate gitu. Jadi kita coba promote sesuai dengan capability, bukan based on gender. Kemudian kalau misalkan kita bisa berperan sebagai mentor, ya kita coba arahkan gitu kan. Mentee kita ini di role GRC misalnya, atau data privacy dan audit, atau mungkin ketika ingin jadi leader, hal-hal apa aja yang harus mereka siapin, roadmap-nya seperti apa gitu. Jadi selain kita memberikan contoh, kita juga membuat mereka berani dan mau ambil kesempatannya. Wah, menarik banget. Jadi ternyata menjadi leader itu menurut Mbak Ika itu adalah gimana sih kita bisa juga ngangkat orang lain ya, nggak cuman soal aku leadernya, aku yang di depan gitu. Bahkan kalau tau nggak sih ada gambar di mana seorang leader itu malah di belakang dia mendukung timnya untuk maju, ya gitu kan. Ya kan ya. Ini kayak tipikal leader yang seperti itu, dan amin amin juga aku amin jadi leader yang bisa memajukan orang-orang sekelilingnya juga gitu ya. Itu menarik banget sih. Nah, tapi kalau misalnya berbicara tentang leadership ini, sebenarnya Mbak Ika tuh punya kayak semacam role model gitu nggak sih yang dicontoh gitu? Karena kan ya walaupun sedikit tapi sudah ada ya leader di dunia teknologi yang perempuan gitu. Kalau Mbak Ika sendiri ada nggak sih, atau siapa gitu yang mempengaruhi leadershipnya gitu?
Yang paling pengaruhin aku adalah pimpinan di company aku sekarang. Company tempat aku kerja ya. Jadi beliau tuh walaupun bukan leader perempuan gitu, laki-laki, tapi beliau ngasih tahu kalau misalkan jadi leader itu kita itu harus ngasih kesempatan yang sama buat semua orang. Nggak peduli gendernya apa, selama emang orangnya capable, itu yang berhak diangkat. Jadi kita nggak mempertimbangkan, oke, ini laki-laki, dia dulu aja gitu. Tapi lebih ke selama orangnya siap, mau itu laki-laki, perempuan, sama aja gitu. Karena semua dinilai dari kemampuan orangnya. Nggak lihat gender sama sekali gitu ya. Dan dia beneran bisa mendorong juga nih. Beliau bisa mendorong kalau misalkan beliau merasa orang ini tuh sebenarnya udah bisa, cuma nggak pede aja. Beliau dorong dengan caranya sendiri gitu. Dan aku sangat appreciate apa yang beliau lakukan. Kemudian selain itu juga beliau tipe yang dengerin saran orang lain juga. Jadi open juga gitu. Kita ibaratnya mau ngomong tentang input nggak takut gitu. Aku rasa itu yang perlu dicontoh oleh banyak leader lain ketika jadi pemimpin itu tuh harus bisa mendengarkan juga dan bisa kasih kesempatan ke orang lain based on capability. Wow, menurut aku ya, it's a privilege loh punya leader yang baik. Jadi kita bisa tahu, oh gini toh leader yang baik. Ya nggak sih? Daripada kita dapat leader yang kurang baik, terus kita belajarnya adalah, oh gini, leader itu nggak seperti ini. Gitu. Ya nggak sih? Ya. Kayak kita belajarnya tuh lebih baik belajar, oh leader tuh harusnya gini. Bukan leader seharusnya tidak begini gitu. Nggak sih? Ya. Jadi itu privilege banget loh. Karena di dunia kerja, ya nggak semua orang loh dapat kesempatan untuk dapat leader yang baik ya. Jadi tuh benar-benar harus disyukuri kalau kita dapat leader yang baik, dan semoga kita juga bisa jadi leader yang baik ya. Amin, buat Allah. tim kita gitu ya ke depannya juga. Semoga ketika orang harus menceritakan leader mereka dan itu adalah kita bisa diceritakan dengan baik gak sih? Harapan kita banget gak sih? Pasti pengen Iya, kan diceritain yang baik-baiknya gitu loh. Iya, maksudnya senang dipimpin oleh orang tersebut gitu ya. Semoga kita bisa jadi leader yang kayak gitu. Sepanjang perjalanan ini pasti kan ada tantangannya ya, menjadi perempuan apalagi di dunia teknologi dan di posisi leadership lagi, itu pasti ada tantangannya gitu. Nah, boleh diceritain gak sih Mbak Ika tuh apa sih tantangan yang dirasakan dan gimana cara menghadapi tantangan tersebut gitu? Dulu ketika aku pas hamil gitu ya, aku sempat dapat diagnosa hiperemesis gravidarum. Jadi itu namanya mual muntah berlebih gitu. Aku di posisi aku harus manage tim aku, tapi aku ada di kondisi yang aku pun juga struggling banget gitu kan. Mau makan aja susah ibaratnya gitu. Dan di saat-saat kayak gitu ternyata support system yang baik tuh sangat bermanfaat banget, sangat aku butuhkan banget. Jadi di sana leader aku saat itu bolehin aku untuk WFH sebulan. Mungkin nggak semua company bisa kayak gitu kan, tapi beliau bisa tahu suatu kondisi yang emang ini kalau misalkan dilanjutin nggak bisa kayak gini terus gitu loh. Tapi memberikan kelonggaran karena emang dibutuhkan gitu. Selain itu juga aku punya teman-teman yang suportif banget. Ketika aku yang ada di kondisi itu, ya mereka juga mau backup dan lebih take over gitu loh. Dikala emang mungkin aku yang seharusnya lebih in charge, aku lagi nggak bisa segitunya gitu kan. Tapi ternyata banyak banget support system yang nerima aku apa adanya pada saat itu kondisinya. Dan mereka juga mau mendukung biar semua tetap bisa jalan. Mereka tetap bisa ngelakuin kerjaannya dan aku juga tetap mungkin sesuai dengan kapasitas aku pada saat itu aja. Barulah setelah aku balik dari maternity, ya aku akan lanjut lagi gitu ya untuk lebih fokus sebagai leadernya. Tapi ketika aku lagi di posisi yang sulit gitu, itu mereka tuh selalu ada di sana. Wah, terharu banget ya sih udah dapat leader baik, dapat tim Teman-temannya juga baik yang banget. baik juga gitu ya. Karena sekali lagi nggak semua orang bisa memahami segitunya kan. Maksudnya kayak oke, kita berempati tapi belum tentu mau sampai segitunya support ya kan. Jadi itu sesuatu yang juga sangat bisa disyukuri banget sih. Banget, makanya tuh aku senang banget kerja di tempat kerja yang seperti itu Mbak Em. Impian semua orang sih gitu. Kalau kita ngomongin teknologi, ya sampai sekarang ini masih menjadi bidang yang didominasi oleh laki-laki ya. Apalagi di level leadership-nya lebih lagi terdominasi gitu. Nah, tapi apa sih sebenarnya menurut Mbak Ika barrier atau penghalang gitu ya yang dihadapi oleh perempuan-perempuan untuk bisa masuk ke teknologi dan bahkan untuk masuk ke level leadership-nya gitu? Kira-kira apa ya tantangannya gitu? Oke, mungkin walaupun banyak tantangan yang bukan di case aku gitu ya, tapi yang aku perhatikan adalah ada juga beberapa bias yang masih kejadian, misalkan pada saat tahap rekrutmen. Kalau misalkan let's say
si A ini ternyata emang dalam sekian bulan mau maternity leave nih, kita jangan pilih dia, misalkan kayak gitu. Itu kan hal-hal yang bikin seseorang jadi terhambat untuk masuk ke yang tadi dia mau belajar IT, mau masuk ke dunia IT, tapi ternyata ada bias seperti itu. Selain itu juga ada keterbatasan dari sisi mentorship ataupun sponsorship yang tadi sempat aku mention di awal gitu ya. Mungkin para perempuan ini belum mendapatkan mentor yang sesuai, ataupun mungkin belum dapat lingkungan yang sesuai. Kayak tumbuhan aja sih, kalau dia tumbuh di tempat yang pas gitu ya, dia pasti akan tumbuhnya bagus. Dia pasti akan jadi pohon yang tinggi, yang berbuahnya banyak dan sebagainya. Tapi kalau misalkan dia ada di tempat yang kurang pas, ya grow-nya juga kurang gitu kan. Dan perempuan juga pasti butuh support system yang mendukung dia untuk grow dengan maksimal, seperti itu. Karena jujur waktu aku pertama kali masuk ke dunia IT ini, aku tuh agak kebingungan juga nyari siapa sih yang bisa aku look up tuh, yang jalannya bisa aku lihat dan aku mau niru cara dia atau aku mau niru perjalanan dia, itu kayak sangat terbatas ya. Jadi makanya aku sangat apresiasi banget nih Aisaka Indonesia ini mulai ada Silitex tahun ini, karena itu pasti akan insya Allah banyak kebantu banget ya untuk mengadvokasi isu ini, untuk juga mungkin tadi ya nge-set mentorship atau sejenisnya. Dan ya semoga sukses sih untuk semua program-programnya Silitex, karena saya mendukung banget. Ayo nanti join Mbak. Pertama, antri pertama. Di sisi lain sebenarnya kan perempuan pasti juga punya ya kekuatan atau keunikan lah ya yang bisa dibawa untuk ke level leadership dari teknologi ini gitu. Nah kira-kira menurut Mbak Ika apa sih kemampuan unik yang dimiliki oleh perempuan yang membuat dia tuh sebenarnya worthy loh untuk jadi leader di dunia teknologi gitu? Oke, uniknya perempuan. Mungkin dari sisi kita lebih peka kalau misalkan melihat sesuatu. Misalkan ketika kita mau one on one, terus kita tahu beberapa minggu terakhir sepertinya orang ini ada concern nih. Kita kan biasanya lebih bisa mendengarkan cerita-ceritanya dan kita lebih suka ngobrol gitu kan pendekatannya. Jadi kalau misalkan melihat isu yang sifatnya emosional, biasanya perempuan lebih peka. Bukan berarti laki-laki nggak peka, enggak, tapi lebih biasanya perempuan tuh lebih bisa dapat hint-nya gitu. Itu adalah hal yang menurutku bisa guna banget di posisi leadership juga. Jadi ketika ada tim kita yang mungkin ada masalah sendiri, kita tuh bisa bangun dengan cara coba kita ajak ngobrol gitu kan. Ketika dapat hint-hint tadi, kita coba lihat nih, dia tuh problemnya di mana sih? Apa yang bisa kita bantu? Apa yang bisa kita support gitu kan? Kemudian perempuan juga biasanya tendensinya ke arah multitasking. Kita udah kebiasa dengan melakukan banyak hal bareng gitu ya, karena emang pada dasarnya kita udah kebiasa aja gitu kan. Itu adalah hal yang kayaknya akan bagus juga sih buat si leadership. Apalagi ngerjain banyak project sekaligus dan sebagainya. Kalau kita punya capability itu akan bagus juga gitu. Bukan berarti kita terlalu comot sana sini terus nggak ada yang selesai gitu ya, tapi lebih ke karena kita udah terbiasa multitasking, itu akan jadi approach yang bagus juga untuk dibawa ke project management misalnya. Ya karena kalau kita berbicara soal leadership sebenarnya kan nggak cuman aspek teknis juga yang harus kita kuasai, tapi juga sebenarnya gimana memanage manusia, nggak sih? Makanya tadi kemampuan kita mengenali, berempati terhadap perasaan orang lain tuh menjadi penting, karena yang kita manage tuh orang kan, yang menjadi tim kita tuh orang gitu. Dan gimana sih kita bisa memanage mereka dengan pendekatan yang mungkin tadi lebih empati, lebih dekat gitu ya, itu juga mungkin akan bisa meningkatkan kemampuan timnya juga gitu nggak sih? Setuju Tim banget, kita pasti ketika kita mendekati mereka dengan lebih empatetik gitu, mereka pasti akan merasa lebih tersemangati juga untuk bekerja gitu nggak sih? Lebih didengar dan jadi kita beneran tahu isunya tuh root cause-nya di mana sih? Oh ternyata misalkan ada masalah keluarga, oh ternyata apa nih yang bisa kita kira-kira support gitu kan? Mereka akan jadi lebih merasa oke, ada masalah ini ternyata leaderku tuh open gitu, terus bisa support. Jadi ketika aku selesai masalahnya, ya aku akan termotivasi lagi buat kerja gitu kan, karena masalahku kemarin udah didukung dan aku ya udah bisa fokus lagi nih ke kerjaan gitu. Ya menarik banget. Berarti kan itu kenapa ya perempuan tuh sebenarnya bisa gitu kan jadi leader walaupun di bidang yang sepertinya kayak miliknya laki-laki gitu kan sih. Bidang teknologi selama ini kayak kayaknya perempuan mampu kok dan bisa gitu. Tadi kan udah sempat nyebutin tentang mentorship, sponsorship gitu, tapi sebenarnya Mbak Ika melihatnya gimana sih peran dari mentorship dan sponsorship ini dalam karir khususnya buat perempuan gitu? Oke.
Kalau menurut aku, dua-duanya ini penting banget. Yang pertama mentorship. Mentor ini bisa bantu kita lebih terarah gitu ya. Kalau misalkan kita baru terjun ke dunia IT, kita bingung nih, kita tuh mau belajar dari mana sih? Terus karirnya ada apa aja, posisinya kayak gimana? Terus kalaupun dapat sertifikasi, apa dulu gitu kan? Kalau ada yang mengarahkan, itu akan lebih bagus lagi. Jadi mentorship tuh kita butuhkan di sana. Tadi Mbak Yin sempat mention, someone to look up to. Itu tuh kita butuh gitu, buat mentorin kita. Kalau misalkan dulu pas aku di awal punya mentor pribadi misalnya, itu akan valuable banget sih. Kemudian untuk sponsorship, ini mungkin lebih ke misalkan leader di suatu organisasi gitu ya. Bagaimana leader ini bisa membuka peluang buat orang lain untuk elevate juga. Tadi kita sempat mention tentang perempuan yang diberikan kesempatan gitu. Kalau misalkan ada sponsorship ini, jadi si sponsor ini bisa menggunakan posisi dia buat bantu mendorong orang yang udah siap buat ya masuk gitu ke posisi itu. Karena kalau misalkan nggak ada peran dari sponsor, ya si wanita ini akan sebatas siap aja, tapi ya nggak naik-naik gitu loh posisinya, seperti itu. Tapi kalau misalkan ada sponsor, ada leader tadi yang melihat, oke, ini udah capable, ayo kita coba promote, kayak gitu. Itu akan, ya dia udah siap, dia dipromot gitu kan. Bukan dia udah siap, tapi nggak akan pernah bisa ke promote gitu loh. Karena butuh peran si sponsor ini. Jadi dua-duanya ini penting banget. Yang satu mengarahkan, satu ngasih kesempatan. Wah, ya betul. Makanya sekarang dengan banyaknya gerakan mentorship itu aku appreciate banget sih, karena ya zaman dulu tuh saya mulai karir udah berapa ya, udah lumayan lama lah. Tapi kayak itu pas era mentorship tuh belum terlalu ya kayak sekarang ya. Jadi senang banget sih sekarang udah mulai ada mentorship, khususnya perempuan mendukung perempuan. Itu saya senang banget sih sama gerakan-gerakan semacam itu. Oke, tapi kalau misalnya nih ada perempuan muda yang pengen menjadi leader di luar sana gitu ya, sebenarnya apa sih skill yang mungkin masih perlu dilatih lah? Biasanya kan walaupun perempuan tadi ada kelebihannya, pasti juga kita ada skill yang harus kita latih juga gitu. Nah, kira-kira menurut Mbak Ika apa sih skill yang masih perlu dilatih untuk para calon leader perempuan di dunia teknologi gitu?